Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer sesi ke-11. Kali ini kita akan membahas aspek ergonomi. Tujuan pembelajaran di sesi ke-13 ini adalah memberikan pemahaman mengenai interaksi manusia dan komputer yang ergonomis dan mencoba menggali pemahaman mengenai pengaruh lingkungan kerja dengan aspek ergonomis dalam satuan kerja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada sedikit visual di sini. Pernahkah ketika teman-teman bekerja di depan laptop, kita merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita? Punggung kita merasa pegal atau sakit, kaki kita merasa kesemutan, terus mata kita kurang nyaman menatap komputer, terus tangan kita juga pegal-pegal. Nah, itu salah satu dampak ketika proses interaksi antara manusia dan komputer tidak memperhatikan aspek ergonomi. Nah, kenapa aspek ergonomi ini ada dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer? Ini standar yang dikeluarkan oleh ACM, ya. Nah, dalam standar yang dikeluarkan ACM ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam interaksi manusia dan komputer. Pertama adalah use and context, di mana kita mempelajari social organization and network, terus bagaimana aplikasi yang dikembangkan, bagaimana human machine fit adaptation-nya, terus dari sisi human, ya, terus kemudian di sesi komputer, dan terakhir adalah di sisi pengembangan desain. Jadi ada 4 hal yang kalau kita simak secara keseluruhan pelajaran interaksi manusia dan komputer ini. Nah, untuk sebagian dari permasalahan ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, seperti komputer grafik, terus input and output device, human information processing, ya, terus contoh-contoh teknik juga pendekatannya ada pelajari kemarin. Nah, yang kita lihat ternyata di aspek interaksi manusia komputer di bagian human atau di bagian manusia itu ada H3 atau yang kita sebut dengan ergonomik. Nah, ergonomik ini adalah sangat penting kita pelajari. Kenapa? Supaya si user atau pengguna aplikasi kita ini nyaman terhadap aplikasi yang pakai, senang bekerja lama-lama karena badan tidak cepat lelah. Lalu apa sih sebenarnya ergonomik ini dan mengapa ergonomik ini mesti diperhatikan dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer? Ini beberapa pengertian dari ergonomi. Pertama, ergonomi itu adalah suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain, peralatan, dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya. Karena manusia punya kapabilitas dan punya limit. Artinya tubuh kita itu punya batasannya. Ketika dipaksa atau tidak disesuaikan dengan kenyamanan tubuh, maka kita akan cepat lelah. Artinya limit manusianya itu sudah habis kayak gitu. Terus pengertian sederhana dari ergonomi itu adalah faktor kenyamanan dalam bekerja. Sehingga kita merasa nyaman, betah, karena posisi meja, posisi kursi, posisi tubuh kita, posisi komputer yang ada depan kita, posisi kita berinteraksi dengan komputer itu cocok dengan tubuh manusia sehingga kita nyaman dalam bekerja. Nah, ergonomi juga harus memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi itu dari tubuh ya, dari mulai kepala, punggung, badan, kaki harus sesuai dengan anatomi manusia atau fisiologi ya, bentuk fisik manusianya. Tinggi, kecil, nah itu menyesuaikan dengan lingkungannya. Terus dari juga kita memperhatikan aspek psikologi, aspek tekniknya juga, engineeringnya, bagaimana juga pengolahannya atau manajemennya, dan desain atau perancangan untuk membuat desain tugas yang berguna. Ya, jadi ergonomi itu tidak hanya sebatas memperhatikan anatomi atau fisiologi tubuh kita aja, tapi memperhatikan seluruh aspek-aspek agar bekerja kita lebih nyaman. Nah, itulah salah satu tugas untuk seorang desainer
seorang programmer dalam menyusun aplikasi komputernya biar juga nyaman dengan dipakai oleh manusia tersebut. Terus yang keempat, bisa juga ergonomi ini adalah aturan dan kebijaksanaan dalam bekerja. Nah, sehingga aturan tempat duduk, aturan jam kerja, kenapa kita posisinya menghadap tata cahayanya bagaimana dan segala macamnya itu diatur atau kebijaksanaan dalam bekerja. Ruangannya seperti apa, terus ventilasi udaranya seperti apa, itu ada aturan khusus biar kita merasa nyaman. Selanjutnya, ergonomi juga membuat ramah penggunaan di segala tempat dan bidang. Tidak hanya sebatas di ruangan kerja, ya, tapi di aplikasi platform, ketika handphone itu mudah digenggam, ya berarti harus memperhatikan bagaimana supaya handphone itu pas di genggaman tangan. Atau ketika kita menghadapi komputer dengan menggunakan mouse, gimana desain mouse itu biar tepat dengan telapak tangan kita. Nah, juga sama memperhatikan hal seperti itu. Nah, bahwa seorang pekerja yang mengoperasikan banyak peralatan, ya, namun dapat dijangkau dengan mudah. Artinya, meskipun kita berinteraksi dengan banyak hal, misalnya kita ada komputer, ada mouse, ada speaker, ada printer, ya, terus ada scanner, ada telepon. Nah, semua itu mudah dijangkau dengan tubuh kita. Berarti itu memenuhi aspek ergonomi. Jangan sampai kita mengeluarkan atau tubuh kita mengeluarkan effort yang membuat badan kita lelah, ya, sehingga kita bagaimana mendesain si workspace itu dengan nyaman dan mudah dijangkau. Itu beberapa pengertian dari ergonomi. Nah, apa keuntungan penerapan ergonomi bagi pekerja, bagi si user? Pertama, dia lebih baik dalam mengerjakan tugasnya. Kenapa lebih baik? Karena lebih produktif. Dia tidak cepat lelah, dia nyaman, sehingga bisa bekerja dengan waktu yang lebih lama. Tapi kalau tidak memperhatikan aspek ergonomi, ya berarti kita bakal cepat lelah, target pekerjaan tidak tercapai, ya maka tidak efisien bekerjanya. Terus kemudian juga lebih sehat dengan memperhatikan struktur tulang kita, jadi nanti tidak akan cepat lelah, cepat sakit badan kita, jadi malah lebih sehat. Terus meningkatkan kepuasan dalam bekerja dan lebih produktif. Intinya ketika aspek ergonomi ini tercapai, maka pekerjaan manusia itu bakal lebih produktif. Ya, karena kondisi tubuhnya, kondisi interaksinya berjalan secara nyaman, ya, dan efektif tentunya. Selanjutnya, bagaimana aspek ergonomi dari stasiun kerja atau dari tempat. Apa itu yang dimaksud dengan stasiun kerja? Stasiun kerja itu adalah sistem komputer termasuk mebel yang digunakan. Misalnya kursi, meja. Jadi bagaimana sistem atau stasiun bekerja ini antara komputer, posisi penyimpanan komputer dalam meja, posisi ketinggian kursi, posisi antara jarak manusia dengan komputernya cocok atau pas dengan kondisi si user dengan memperhatikan fisiologi tadi, bentuk tubuhnya, dengan memperhatikan aspek manusianya sehingga dia nyaman berinteraksi dengan manusia. Nah, permasalahan yang muncul jika seorang operator komputer terlalu lama bekerja di depan komputer, biasanya serangan miopi yang semakin besar, ya terjadi rabun. Jadi matanya bisa terjadi rabun dekat ataupun rabun jauh, ya. Sehingga kalau kita kebanyakan berhadapan dengan komputer, ya maka akan terganggu pandangan kita. Makanya kenapa banyak yang sering berinteraksi dengan komputer memakai kacamata karena terjadi gangguan dalam matanya. Terus keluhan mata, misalnya iritasi atau ketegangan mata, karena ada radiasi yang dihasilkan dari layar monitor membuat iritasi mata, matanya merah, ya, terus cepat lelah, ya, sehingga menyebabkan kita nggak nyaman. Terus ketegangan punggung. Nah, ini kalau ketegangan punggung, otot siku dan otot pundak ini yang paling sering dirasakan. Ini terjadi karena posisi tubuh kita
posisi kursi dengan posisi monitor itu kurang pas sehingga menyebabkan ketegangan di punggung, otot siku, dan otot pundak. Nah, itu permasalahan yang muncul kebanyakan. Jadi pertama, kebanyakan dalam interaksi manusia dan komputer yaitu serangan terhadap mata dan serangan terhadap posisi tubuh kita, terutama di punggung, otot siku, dan otot pundak. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya supaya stasiun kerja ini yang dimaksud stasiun kerja ini adalah tadi ada kursi, komputer, meja, itu nyaman dengan tubuh kita sehingga kita bisa lebih produktif dalam bekerja. Nah, supaya tadi kita mencapai keproduktifan, supaya kita nyaman dalam stasiun kerja kita, maka kita harus mengenal apa itu prinsip-prinsip ergonomi. Pertama adalah yang akan kita bahas adalah prinsip fisikal, kemudian adalah prinsip kognitif. Apa itu prinsip fisikal? Jadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau. Jadi bagaimana kita memegang keyboard, bagaimana kita memegang mouse, bagaimana kita menyalakan printer, ya bagaimana kita mengatur layar kerja atau misalnya meraih catatan-catatan yang ada dalam atau menyimpan catatan yang akan kita input ke dalam komputer, itu semuanya harus mudah dan gampang dijangkau, ya. Terus bekerja dengan tinggi yang sesuai dan cocok. Nah, ini disesuaikan. Tadi yang disebut dengan fisiologi tadi. Kalau misalnya badannya pendek atau tinggi badannya pendek, apa yang harus dilakukan dengan posisi pengatur mejanya. Oleh karena itu banyak sekali kursi kerja yang bisa diatur ketinggian. Kita bisa naikkan atau bisa turunkan. Nah, bagaimana menaikkan dan menurunkan ketinggian kursi itu juga disebut dengan aspek ergonomi. Biar pas antara posisi tinggi badan terhadap layar monitor. Terus juga bekerja dengan postur yang sesuai. Jadi jangan sampai ya tadi posturnya kecil tetapi mejanya letaknya besar sehingga nggak nyaman, atau posturnya besar tapi kursi dan mejanya kecil sehingga kita tidak nyaman dalam bekerja. Terus prinsip fisikal ini adalah diharapkan mampu mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan sehingga ketika tadi kita mudah menjangkau semuanya, terus posisi badan terasa nyaman, maka kita akan mengurangi tenaga kita dalam mengeluarkan yang berlebihan tenaganya. Jadi kita tidak akan cepat lelah dan juga meminimalkan kepenatan dan keletihan. Makanya sekarang kita bisa lihat salah satu contoh aja ya, kursi gamer dengan kursi yang kita bekerja di rumah itu kan berbeda bentuk kursinya. Nah, orang yang gamer itu kan bisa berjam-jam di depan komputer, maka menyesuaikan tinggi kursi dan kenyamanan kursinya, ya, sehingga dia betah di depan komputer. Nah, itu salah satu contoh untuk meminimalkan kepenatan dan keletihan. Sehingga bagaimana kita membuat senyaman mungkin antara interaksi antara manusia dengan komputer, sehingga kita lebih nyaman bekerja dengan komputer. Nah, selanjutnya dalam prinsip fisikal juga kita harus mengurangi pengulangan yang berlebihan. Jangan sampai kita menyebabkan menjadi pengulangan proses pekerjaan, ya, sehingga dampaknya adalah tenaga kita banyak keluar yang harusnya bisa cukup dikerjakan satu kali. Nah, karena kondisinya atau aspek ergonominya kurang, sehingga kita perlu menginput beberapa kali data tersebut ke dalam komputer, ya, karena tadi kita cepat lupa atau lupa apa karena susah dijangkau sehingga kita tidak bisa melihat data terakhir yang kita inputkan. Terus memberikan jarak ruang dan akses. Nah, ini memberikan jarak ruang dan akses itu supaya kita tidak merasa penat dan sumpek atau tidak merasa terhimpit dalam ruangan, ya, atau sesak sehingga kita bisa lebih leluasa dalam bekerja. Terus meminimalkan kontak stres. Nah, ini biasanya kontak stres ini adalah yang membuat badan kita cepat lemah. Jadi kita harus meminimalkan kontak stres. Selanjutnya memberikan mobilisasi dan mengubah postur atau posisi. Ya, kita bagaimana posisi kursinya itu mudah diubah, ya, dan baik secara gerakan maupun secara ketinggian.
Makanya kalau kita lihat kenapa kursi di tempat kerja itu selalu ada yang pakai roda di bawahnya supaya memberikan mobilisasi lebih cepat kita bergerak dengan ada roda. Sekarang kebayang kalau kursinya tidak ada roda, kita agak susah mobilisasinya atau merubah posisi itu kan kesulitan. Dan juga di kursi yang kerja itu kita bisa melihat, kita bisa mengatur posisi tempat duduk. Nah, itulah salah satu contoh memperhatikan prinsip fisikal. Dan selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Artinya menyenangkan apa? Pencahayaan yang tepat. Pencahayaan yang terlalu tinggi juga itu tidak nyaman ya, berhadapan dengan komputer. Misalnya terlalu banyak cahaya matahari yang kena sama layar monitor, malah layar monitornya tidak jelas. Atau karena pencahayaan ruangan itu terlalu gelap, yang harusnya lumen atau satuan cahayanya itu pas di kondisi ruangan, ini redup sehingga membuat mata kita lelah bekerja. Jadi kita harus memperhatikan pencahayaan yang tepat juga. Terus temperatur yang tepat. Nah, temperatur tepat itu yang menjaga kondisi temperatur ideal dalam sebuah ruangan. Ya, temperatur ideal dalam sebuah ruangan itu ya kurang lebih 24 derajat Celcius ya. Kondisi di mana manusia bisa nyaman. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Karena kalau panas juga kita bakal cepat lelah. Terlalu dingin kita juga makan badan kita merasa tidak nyaman. Jadi temperatur juga itu mesti kita perhatikan. Ya, makanya kenapa banyak di ruangan tempat bekerja itu dipasang air conditioner atau uh, alat untuk menyesuaikan temperatur di ruangan. Dan selanjutnya adalah mampu menahan getaran. Karena kalau misalnya ketika kita bekerja laptop kita bergetar atau meja kita selalu bergetar, artinya ada ketinggian meja yang tidak sama, kita juga akan merasa nyaman. Ya, bagaimana si meja itu mampu menahan getaran sehingga ketika kita bekerja posisinya selalu statis, tidak bergerak-gerak terus. Nah, tadi prinsip yang selain fisikal yang harus kita perhatikan adalah prinsip kognitif. Nah, dengan prinsip kognitif itu pertama adanya standarisasi, ya, standarisasi tempat bekerja, terus kita membuat stereotip, ya, terus menghubungkan antara aksi dengan persepsi, mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, dan terakhir adalah memberikan image atau gambaran yang jelas. Nah, ini yang harus kita perhatikan prinsip kognitif ya, selain prinsip fisikal. Jadi kalau prinsip fisikal itu adalah berkaitan erat dengan tubuh kita, tapi kalau prinsip kognitif ini adalah berkaitan dengan penyampaian atau pemaparan informasi yang kita dapat dari komputer, ya. Bagaimana standarisasinya, stereotipnya, terus aksi dengan persepsi seperti apa, mempermudah pemaparan, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, dan memberikan gambaran yang jelas. Salah satu contohnya, ketika kita membuat suatu aplikasi, terlalu banyak data atau terlalu banyak kata-kata, terlalu banyak tombol yang harus kita pijit, ya itu juga tidak ergonomis. Kita perhatikan kenapa Apple itu desainnya dulu sangat luar biasa, karena Apple itu kan hanya ada satu tombol di handphonenya. Beda dengan komputer-komputer yang lain yang terlalu banyak tombol. Nah, semakin kesini, hampir semua smartphone juga tidak ada tombolnya. Artinya tombolnya semua ada dalam layar LCD-nya. Itu dengan memperhatikan, jadi supaya karena terlalu banyak info juga, terlalu banyak menu, terlalu banyak informasi, terlalu banyak kata-kata dalam aplikasi yang kita buat, itu malah juga kadang-kadang membingungkan atau tidak nyaman dalam bekerja. Sehingga kita juga harus memperhatikan tadi aspek kognitif, aspek informasi yang kita buat, yang kita sampaikan dalam interface komputer supaya lebih nyaman dibaca, supaya lebih nyaman dilihat oleh penggunanya. Jelas ya? Jadi ada dua prinsip tadi. Terus selanjutnya prinsip kognitif itu adalah membuat redundansi. Misalnya warna yang berbeda, cetak tebal atau miring. Nah, ketika kita memperhatikan ini ada kata atau informasi yang harus disampaikan, maka kita biasanya gunakan cetak tebal. Itu jadi memberikan perhatian. Atau dengan warna-warna tertentu, misalnya ada warna merah, itu biasanya kita gunakan sebagai peringatan atau kesalahan. Kita juga tampilkan pola seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip kognitif juga adalah membuat pola atau pattern
kemudian memberikan stimulasi yang bervariasi sesuai dengan keadaan, dan memberikan umpan balik secara cepat atau seketika. Jadi umpan balik ini ya kayak kemarin kita belajar penanganan kesalahan. Jadi ketika si user itu salah memasukkan aplikasi, ya kita memberikan umpan balik secara cepat. Ya. Nah, kita bahas pencahayaan. Kenapa dalam aspek ergonomis atau kita perlu memperhatikan pencahayaan? Pertama, untuk menghindarkan user dari cahaya terang langsung dan pantulannya. Kalau kita pernah nggak Anda mengalami ketika bekerja dalam monitor, terus monitor kita terkena langsung cahaya matahari, kan malah LCD-nya nggak kelihatan jelas. Atau cahaya handphone kita langsung di bawah matahari juga sama kurang jelas. Nah, jadi bagaimana menghindarkan ruangan kerja atau stasiun kerja tadi itu tidak terkena cahaya langsung dari matahari, ya, karena menyebabkan si layar monitornya itu tidak bisa jelas, ya. Terus yang kedua, memperoleh keseimbangan antara kecerahan layar tampilan dengan kecerahan yang ada dalam depan user. Jadi itu makanya hampir dalam semua monitor itu bisa kita atur brightness and contrast-nya. Kenapa? Supaya diatur dengan kondisi pencahayaan dalam ruangan kita. Kalau misalnya kebayang, kalau kondisi cahayanya gelap, brightness-nya terlalu tinggi juga kan nyaman, mata nggak nyaman. Atau cahayanya terlalu terang dan brightness juga terlalu tinggi juga sama, kurang nyaman. Jadi itu bagaimana kita harus memperoleh keseimbangan antara kecerahan cahaya antara layar tampilan atau monitor dengan kecerahan cahaya yang ada di sekitar usernya atau depan usernya. Selanjutnya menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Tadi sudah kita bahas, karena kalau cahaya langsung mengenai layar, maka tidak akan jelas kita melihat monitornya. Kemudian memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Jadi ketika kita tidak menggunakan monitor, maka situasi stasiun kerja kita itu pencahayaan yang cukup, ya, sehingga kita nyaman dalam bekerja, mata kita nyaman. Nah, kalau tadi kita bahas masalah cahayanya, pencahayaan, nah sekarang kita bahas sumber cahayanya. Nah, sumber cahaya itu ada dua, bisa cahaya langsung dan cahaya yang tidak langsung. Contoh cahaya yang langsung itu adalah cahaya matahari yang menerobos langsung lewat jendela atau cahaya buatan, misalnya lampu atau neon, ya, yang ada dalam ruangan kita. Sehingga itu yang disebut dengan cahaya langsung. Terus kalau cahaya tidak langsung itu adalah cahaya yang ditimbulkan oleh pantulan dari sumber cahaya langsung. Misalnya tembok atau partisi, langit-langit rumah atau plafon, lantai rumah, bahan yang ada di sekitar layar tampilan, ya, misalnya pemegang dokumen dan lain-lain, atau bagian atas dari meja yang digunakan, dan pakaian yang digunakan operator ini juga kadang-kadang mempengaruhi efek cahaya yang dipantulkannya. Ya, makanya itu harus disesuaikan juga. Selanjutnya, suhu dan kualitas udara. Nah, komputer yang dihidupkan dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas, sehingga akan mempengaruhi suhu ruangan di mana komputer tersebut ditempatkan. Oleh karena itu, kebayang jika dalam suatu ruangan tidak ada pengatur cahaya, tidak ada pengatur suhu, maka dampaknya kondisi ruangan kita tambah panas karena ada dihasilkan dari komputer yang tadi. Nah, oleh karena itu ya diusahakan dalam ruang kerja komputer itu ada air conditioner. Selanjutnya, panas yang berlebih ini akan berpengaruh secara negatif pada kinerja operator dan komputer. Nah, ketika operator atau usernya merasa kepanasan, pasti timbul keringat. Ketika timbul keringat, ya berarti sudah tidak nyaman lagi dalam bekerja. Kita akan merasa gerah dan merasa tidak nyaman untuk bekerja. Untuk itu, ya diperlukan peralatan lain untuk menetralisir suhu yang tinggi tersebut. Di antaranya ya penggunaan kipas angin atau air conditioner. Nah, ini adalah untuk mengatur suhu dan kualitas udara. Sehingga si user atau si operator itu nyaman dalam berinteraksi dengan komputer.
Selanjutnya juga harus memperhatikan gangguan suara. Nah, gangguan suara dapat berasal dari suara AC, ya AC yang terlalu setting suhunya terlalu rendah, ya maka bakal dengar suara AC-nya besar. Terus komputer ini suara dari biasanya dari putaran kipas ya, yang akan, kalau kipasnya udah jelek kan jadi menimbulkan suara yang gak nyaman didengar. Terus dari manusia sendiri yang sering, manusia-manusia di lingkungannya, di tempat bekerjanya ada manusia yang sering misalnya berbicara sehingga mengganggu pekerjaan yang lain dan lain. Atau suara speaker dan peralatan lainnya. Nah, suara speaker juga. Makanya ketika kita ada seorang yang nyaman bekerja dengan mendengar musik. Tapi musik yang didengarkan tuh jangan terlalu volumenya terlalu besar sehingga mengganggu ruangan teman-teman yang lainnya dalam ruangan tersebut. Nah, itu juga bisa dikatakan gangguan suara. Nah, gangguan ini akan nampak jika suara yang terjadi relatif besar bagi user. Jadi kalau suara tadi, suara AC, suara komputer, suara speakernya terlalu besar, pasti bisa mengganggu manusia tersebut. Mengganggunya bagaimana? Dia tidak konsen dalam bekerja. Ya, tadi user akan merasa terganggu sehingga stres. Ya, stres ini karena gak bisa konsentrasi gitu ya. Kemudian ya menyebabkan konsentrasinya menurun. Nah, kalau konsentrasi menurun ini bahaya. Apalagi kalau bagian input data atau bagian verifikasi, ketika tidak bisa konsentrasi, maka bisa menghasilkan data yang salah. Nah, cara mengatasi gangguan suara ini adalah kita bisa menggunakan tutup telinga dengan rapat, ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang senang pasang headset, tapi pasang headsetnya itu nggak ada musik kan, yaitu hanya untuk supaya menghindari suara-suara yang ada di sekitarnya, biar bisa dia konsen. Karena ada tipe manusia yang tidak bisa bekerja ketika ruangannya itu terlalu bising atau terlalu ribut. Maka kita perlu ada tadi penutup telinga. Atau juga memasang peredam suara. Ya. Jika misal tempat bekerja kita berdekatan langsung dengan tempat produksi, ya, dengan mesin, maka kita mesti memasang peredam suara sehingga suara yang dihasilkan tidak terlalu bising. Selanjutnya nih salah satu contoh workstation ya. Jadi tadi kalau kita lihat bagaimana posisi monitor, ini maksud monitor, sudut monitornya yang pas, terus sudut pandangan mata yang pas ya. Terus ini ada posisi kaki harus siku segini ya, 90 derajat. Terus posisi kursi ini bisa diatur ketinggiannya ya. Posisi penyangga kursi itu bisa pas menopang punggung kita ya, dan sehingga kita bisa duduk secara tegak, karena kalau duduk tegak ini kita bisa lebih nyaman dalam bekerja. Dan kursinya biasanya ada roda ya. Kenapa ada rodanya? Ya tadi supaya kita bisa bergerak dengan leluasa. Dan biasanya juga dilengkapi dengan stepper ini atau tempat duduk kaki, jadi ketika sudah pegal ya kadang kaki kita menyandar. Salah satunya contoh ergonomis dalam motor itu kalau kita lihat Honda PCX atau Yamaha NMAX, kan di depannya itu suka ada footstep, jadi untuk menopang kaki. Makanya kalau kita touring dengan menggunakan motor tersebut lebih nyaman. Kenapa? Kaki kita tidak merasa pegal. Jadi ketika merasa pegal, kita bisa duduk di footstepper ini. Itu salah satu contoh, dan juga kita harus mengatur ketinggian yang pas. Ini salah satu contoh standar dalam workstation atau tempat stasiun bekerja kita ya. Nah, tadi yang saya jelaskan ada sudut angguk layar monitor, ini nomor 1 itu harus pas, harus ketika posisi mata menatap layar komputer itu pas dengan posisi kemiringan layar monitornya. Terus kalau kita lihat sudut visual antara garis horizontal, nah ini garis horizontal pandangan mata. Nah ini ketika mata ngelihat, yaitu garis sudutnya pandangannya harus pas. Kemudian keterangan gambar lainnya seperti ini, dari jarak mata dengan layar ya. Ini jarak mata dengan layar. Terus ada pemegang dokumen, ada tumpuan pergelangan tangan, ada sudut siku,
ada tumpuan punggung, ada tumpuan siku. Nah, ini ada tumpuan punggung ya, ada tumpuan siku, ini ada tumpuan siku, sehingga siku kita ada penyangganya. Ini tumpuan punggung, ini tumpuan pinggul ya, sehingga kita berasa enak dalam bekerja. Terus ada sudut pinggang, set back angle atau dari horizontal, atau set bend angle dari horizontal, jarak bebas kursi paha, sudut lutut, jarak bebas paha meja, tumpukan meja, tinggi meja, home row, tinggi layar. Ini harus kita sesuaikan dengan user yang akan bekerja ya, sehingga si user tadi merasa nyaman dalam bekerja. Ini salah satu contoh. Ketika posisinya seperti ini, maka ini akan menyebabkan pinggung kita merasa cepat lelah karena beban bertumpuk di sini, dan siku ini tidak ada penyangganya. Sehingga kalau ketika ada penyangga, ya berarti nanti siku juga akan merasa cepat lelah. Begitupun dengan posisi yang seperti ini. Ya. Nah, kalau yang bagus itu adalah posisinya badan kita bisa tegak lurus antara telinga, bahu, terus di sini siku ya. Ini ada siku, itu ada penyangga siku, terus ada tempat duduk kita yang nyaman ya, sehingga ada footrest. Jadi ketika kita lelah, kita bisa menggunakan footrest ini atau footstep tadi ya. Nah, itu juga eye level kita buat senyaman mungkin. Nah, ini ketika kita bekerja dengan posisi yang seperti ini, yang ergonomis ini, tadi ingat posisi ergonomis dalam workspace itu kita memperhatikan posisi layar monitor, posisi meja, dan posisi kursi. Ya, sehingga kita bisa berlama-lama atau nyaman dalam berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya ini cara memegang mouse. Jadi desain mouse itu makanya dibuat senyaman mungkin. Ya, pas dengan lekukan telapak tangan kita, dan jempolnya juga pas untuk menghandle. Makanya kenapa di bagian jempol ini suka agak sedikit miring, suka ada lekukan biar nyaman digenggam. Terus ini juga posisi kayak gini kurang tepat. Ini posisi ininya terlalu berlebih ya, sudut posisinya. Jadi yang salah itu adalah ketika membentuk sudut seperti ini atau sudut seperti ini. Jadi yang benar itu ketika memegang mouse itu lebih baik posisinya lurus ya, tidak bengkok seperti ini atau tidak bengkok seperti ini, tapi lurus. Kenapa lurus? Berarti kalau lurus ini adalah nanti siku kita atau pegangan tangan kita sama jari kita tidak cepat lelah karena tersangga oleh meja. Kebayang kalau kita megang mouse kayak gini, maka nanti pergelangan tangan kita yang di sini bakal cepat lelah sehingga kita nggak nyaman lagi nanti memegang mouse. Selanjutnya juga sama, posisinya juga harus lurus. Ya, jangan bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri. Kenapa kalau bengkok ke kanan? Karena kalau bengkok ke kanan nanti pergelangan tangan sebelah sini juga bakal terasa pegal. Sehingga kita mudah lelah, tangan kita mudah pegal. Kalau tangan kita pegal ya kita jadi tidak nyaman lagi bekerja. Nah, ini posisi dalam memegang keyboard ya. Yang tepat itu adalah posisinya lurus ya, sehingga kita bisa mengetik atau menjangkau semua keyboard dengan mudah. Posisi yang salah adalah posisi yang terbuka kayak gini, yang membentuk huruf W kayak gini ya. Kenapa? Ini karena ini ada bagian yang sini yang agak susah terjangkau oleh telunjuk jari, sehingga nanti akan cepat merasa lelah jarinya. Atau yang seperti gini ya, seperti gini juga menyebabkan telapak tangan kita mudah lelah. Bagusnya adalah lurus ya. Terus ketika memegang juga sama. Jadi memegang posisi tangan terhadap keyboard itu kita usahakan sejajar. Ini juga sama ya. Tangan sejajar, tangan kiri sama tangan kanan, posisi tangan sama posisi keyboard juga sejajar. Nah, kalau ini kan tidak sejajar.
Ya, jadi diusahakan sejajar. Kenapa sejajar? Ya supaya antara tangan kiri sama tangan kanan dua-duanya bisa bekerja seimbang. Ini salah satu contoh tempat bekerja yang nyaman. Ini ada tempat dudukan dokumen sehingga bisa melihat dokumen dengan jelas. Terus ada pencahayaan langsung ke dokumen sehingga kita bisa melihat dokumen dengan jelas. Terus matanya bisa melihat dengan komputer. Ada penyangga punggung, ada penyangga siku. Ini ada sikunya. Jadi kalau siku tidak tersangga, maka nanti sikunya cepat lelah. Ya. Terus ada penyangga kaki ini, footrest atau footstep, sehingga kakinya tidak tidak cepat lelah. Dan biasanya posisinya ini 90 derajat, posisi sikunya, dan juga sama posisi 90 derajat dan harus tegak. Kalau kita nggak tegak, kalau kita membungkuk ke depan, itu juga nanti punggungnya merasa cepat lelah. Ini salah satu contoh ergonomis ya. Tadi kita simak di paparan awal bahwa ergonomis dalam interaksi manusia dan komputer itu memperhatikan 3 hal. Tadi posisi meja, keadaan meja, posisi kursi, dan juga posisi monitor. Nah, oleh karena itu saya jelaskan sebelumnya juga kenapa dalam kursi kerja itu biasanya ada roda-rodanya. Ini ada roda, karena tadi sifat fisikal manusia yang ingin cenderung mudah bergerak. Nah, sehingga kalau ada kursi ini kan kita bisa mudah bergerak. Kebayang kalau kursi ini tidak ada rodanya, kaku, kita agak kesusahan bergerak. Jadi kita cepat lelah. Karena kita melawan dari hambatan kursi tadi. Nah, kalau ini kan si kursi mengikuti arah tubuh kita, sehingga badan kita tidak menggunakan energi yang banyak ketika bergerak. Seperti itu aspek ergonomisnya. Nah, ini yang jelas lebih nyaman, kayak gitu ya. Kita bisa mengatur posisi ketinggian kaki, kita bisa mengatur kemiringan tubuh, kita bisa melihat layar monitor dengan posisi pas, ya kayak gini. Nah, ini ada beberapa pemecahan masalah dalam ergonomi. Pertama, biasanya kalau kelelahan visual, iritasi, atau mata, pandangan kabur, ini penyebabnya pencahayaan yang tidak memadai, kilau pantulan cahaya, definisi karakter yang jelek pada layar. Ini harus kita perhatikan. Jadi, kalau ketika kita melakukan pengujian sistem kita, setelah diuji ternyata si operatornya itu adalah merasa, atau si user itu matanya merasa lelah, maka mungkin pencahayaan di sekitar ruangannya yang kurang pas, sehingga kinerja matanya lebih besar. Atau definisi karakter jelek yang dalam layar, ya muncul beberapa simbol atau muncul beberapa menu yang tidak enak dipandang, yang membuat mata mesti lebih berkonsentrasi. Nah, pemecahannya adalah untuk pekerjaan yang tidak memenuhi, kita bisa meningkatkan iluminasi. Iluminasi itu daya terang suatu ruangan, ya, pencerahan suatu ruangan. Nah, yang pas itu iluminasi ruangan itu antara 300 sampai 700 lux. Nah, lux ini adalah satuan intensitas cahaya, ya, yang harus pas posnya. Kurang dari 300 maka ruangan itu terlalu gelap, terlalu redup, mengakibatkan mata mesti sakit, ya, karena layar monitor terlalu terang. Kalau di atas 700 lux menyebabkan pencahayaan yang sangat terang, ya, yang berakibat kepada monitornya yang jadi gelap. Karena kalau cahaya terlalu terang juga kita tidak bisa melihat layar monitor, ya, karena kalah dengan cahaya ruangan. Makanya harus pas antara 300 sampai 700 lux. Terus bisa juga penyebabnya dari kilau dan pantulan cahaya. Kalau dari kilau dan pantulan cahaya berarti kita harus menempatkan layar tampilan sejajar dengan jendela. Jika diperlukan, gunakan pelindung kilau atau filter jendela. Atau definisi karakter yang jelek pada layar, berarti kita sarannya adalah kendalikan adanya kilau dan pantulan, gunakan filter yang membuat kontras atau atur cerahan dengan kontras karakter. Nah, kalau keluhannya rasa pegal di punggung dan di pinggang, ini mungkin kemungkinan besar penyebabnya adalah kursi, ya, kursi yang tidak memadai. Nah, ketika kursi yang tidak memadai, maka saran pemainnya adalah sediakan kursi yang dapat memberikan dukungan kepada pinggang, punggung, dan diatur ketinggiannya. Jadi lebih baik kursi kerja itu bisa diatur ketinggiannya, bisa ada penyangga siku, penyangga punggung, ya, penyangga pinggul, sehingga si pegal di punggung dan pinggang ini tidak
terasa. Terus bisa juga hal ini terjadi karena ruangan untuk kaki yang sempit. Nah, ruangan kaki yang sempit ini biasanya posisi kaki ini terbentur dengan ketinggian meja, ya, sehingga si kaki ini selalu kena ke permukaan meja. Nah, ini menyebabkan tidak nyaman juga. Maka kesalahannya ada di meja. Ya, untuk memecahkan masalah ini ya kita sediakan meja kerja yang memadai sehingga kaki dapat bergerak dengan bebas. Ya, makanya itu kenapa tadi di mejanya itu di kursinya itu suka ada roda, ya, sehingga untuk bergerak dengan bebas. Bergerak dengan bebas itu supaya tadi tidak ada terjadi perlawanan tenaga antara kaki kita dengan kursi, ya, sehingga tidak cepat lelah. Kalau terjadi leher, bahu, dan lengan kita cepat lelah, maka bisa jadi ini tinggi meja yang tidak memadai. Bisa tinggi mejanya yang terlalu kecil, terlalu rendah, atau bisa juga tinggi meja yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan leher, bahu, dan lengan menjadi pegal. Pemecahannya berarti kita sediakan meja kerja yang dapat diatur ketinggian dan memungkinkan untuk mengatur layar tampilan serta papan ketik. Nah, kalau rasa keluhannya itu ada di pergelangan tangan, maka sudut telapak tangan yang jelek, ya, sudut telapak tangan tadi tidak sejajar. Makanya kenapa dalam ergonomis tadi disampaikan telapak tangan itu baik tangan kiri maupun tangan kanan harus sejajar. Gunakan kursi yang mempunyai sandaran lengan, ya. Jadi sebaiknya cari kursi yang ada sandaran lengannya dan sediakan pula tumpukan pergelangan tangan. Jadi makanya kenapa si keyboard itu biasanya meja keyboard itu bisa diatur ke tubuh kita, ya, supaya ada tumpuan untuk pergelangan tangan kita. Nah, bisa juga keluhan di pergelangan tangan itu karena terlalu banyak mengetik. Nah, terlalu banyak mengetik ini adalah atur kecepatan pengetikan sesuai dengan prinsip analisis waktu dan gerakan. Nah, berhentilah secara periodis dari pekerjaan mengetik ketika mulai terasa lelah, ya. Seperti itu kondisi keluhan, faktor penyebab, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, demikian teman-teman mahasiswa materi sistem interaksi manusia dan komputer di sesi ke-13 ini tentang ergonomis. Jadi intinya ergonomis itu adalah bagaimana cara agar manusia tersebut nyaman dalam berinteraksi dengan komputer, nyaman ketika bekerja, nyaman ketika memasukkan data, nyaman ketika membaca data, sehingga si usernya tadi tidak merasa cepat lelah, tidak merasa kesakitan di bagian tubuhnya, tidak terjadi iritasi di matanya, sehingga dia bisa bekerja dengan produktif dan efisien dan efektif juga. Ya, itulah perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat, ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman ketika nanti merancang suatu sistem kerja atau workstation, ya, ketika teman-teman bekerja nanti. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube di bawah ini. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.